Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Warga blokir jalan lintas pembangunan tol di Tanjung Mulia Hilir. Pasca erupsi Sinabung, 1.483 hektar lahan pertanian rusak. Pemko Medan gencar lakukan razia protokol kesehatan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Puluhan warga korban proyek pembangunan tol di Tanjung Mulia Hilir melakukan aksi protes dengan memblokir jalan lintas pembangunan tol Medan Binjai. Warga menuntut pemerintah segera membayar ganti rugi lahan akibat terkena pelebaran jalan tol. Puluhan warga yang merupakan penduduk setempat melakukan aksi protes dengan melakukan blokir jalan masuk menuju proyek pembangunan tol seksi 1 di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli yang menghubungkan Binjai Belawan Medan dan Tanjung Morawa. Aksi protes yang secara spontan dan membentangkan spanduk bertuliskan rasa kekesalan warga, seperti meminta proyek pembangunan segera dihentikan karena banyak lahan warga yang belum mendapat ganti rugi akibat pelebaran jalan proyek tol. Tak hanya itu saja, warga juga menuntut agar Badan Pertanahan Sumatera Utara segera membayar uang ganti rugi akibat pelebaran jalan tol Medan Binjai seksi 1. Di mana sesuai dengan keputusan Menteri yang ditandatangani 8 instansi terkait, yaitu masyarakat memiliki surat hak milik mendapat 30% dan menduduki lahan 70%. Salah satu warga mengatakan, kita melakukan aksi ini agar pemerintah segera membayarkan ganti rugi lahan yang terkena pelebaran jalan proyek pembangunan tol Medan Binjai. Kita tetap akan blokir jalan ini apabila pemerintah tidak membayar ganti rugi. Siapa? Supaya lahan kita cepat proses dibayar, Ibu Mas Niari cepat turun. Dari STM semua cepat turun. Kenapa, Kak? Kepling. Karena lahan kita belum ada penyelesaian pembayaran, tanaman padi semua disorot, tanpa ada permisi semua disorot semua. Jika nanti tidak ada itikat baik pemilik proyek, masyarakat tetap akan melakukan aksi blokir jalan, sebab warga merasa tidak ada tanggapan serius pemerintah. Sudah 3 tahun protes warga tidak ditanggapi Badan Pertanahan Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, sebuah kios bensin di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Rabu siang terbakar. Akibatnya pasangan suami istri pemilik kios dan 1 unit angkot turut terbakar. Kebakaran kios bensin ini terjadi di Jalan Gunung Krakatau 1, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Kebakaran berawal dari istri pemilik kios melakukan pengisian bensin ke dalam botol dan saat bersamaan ia juga sedang memasak. Karena jarak antara kios dan tempat masak tak jauh, api kompor langsung menyambar bensin hingga kebakaran tak terhindarkan. Akibatnya pemilik kios Sarman Hadi dan istrinya Nurlina serta sebuah angkot ikut terbakar. Ngisi minyak loh. Ngisi minyak apa, Bu? Minyak bensin. Terus? Itulah kan masak di sini. Terus ini kebakar. Terbakar, Bu? Berarti dari bensin itu, Bu, kebakarnya? Iya. Oh, berarti Bu jual bensin eceran juga? Iya. Kapolsek Rambutan AKP Hotman Samosir membenarkan adanya sebuah kios bensin terbakar. Kuat dugaan kebakaran terjadi akibat ada sambaran api ke kios bensin. Kebakaran 1 unit garasi dan 1 unit mobil espas angkot ya, BK 1755 NA, kebakaran di Jalan Gunung Krakatau. Asal usul api belum bisa kita pastikan karena korban masih dirawat di rumah sakit. Mungkin nanti setelah ini mungkin kami wawancarai dulu nanti korban. Api dapat dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko Tebing Tinggi dikerahkan ke lokasi. Kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Kini kasus ini sudah ditangani pihak Polsek Rambutan untuk penyelidikan.
Petugas turut mengamankan barang bukti berupa 1 buah kompor gas, 1 buah tabung gas, dan botol-botol minyak bensin. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan aset ratusan hektar kebun sawit tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung di Padang Lawas, Sumatera Utara. Sebelum melakukan penyitaan aset kebun sawit, pihak KPK terlebih dahulu melakukan pemeriksaan 3 saksi di kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Penyidik KPK melakukan pemeriksaan 3 saksi di kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Sumatera Utara. Dari ketiga saksi, 2 diantaranya merupakan pegawai negeri sipil. Pemeriksaan ketiga saksi ini untuk melengkapi berkas kasus suap dan gratifikasi tersangka mantan Sekretaris MA berinisial N. Usai melakukan pemeriksaan, para saksi penyidik KPK langsung melakukan penyitaan aset ratusan hektar kebun sawit di Kabupaten Padang Lawas yang diduga milik tersangka N dan lainnya di tempat lokasi, yaitu Desa Mondang di Kecamatan Sosa, Desa Batang Bulu dan Desa Pacaukan di Kecamatan Barumun, dan Desa Aik Linta di Kecamatan Aik Nabara Barumun. Teman-teman penyidik dari KPK meminjam ruangan untuk pemeriksaan. Hari ini ada pemeriksaan terhadap beberapa saksi, dan kemudian setelah pemeriksaan mereka akan melakukan penyitaan asetnya Nurhadi, dan itu berlangsung tidak hanya hari ini, jadi besok pun masih akan berlangsung penyitaan aset tersebut. Kalau boleh tahu asetnya apa aja itu? Asetnya tanah yang digunakan untuk perkebunan sawit. Kalau luasnya Bu? Kalau luasnya sekitar 600-an hektar lah semuanya. Ada berapa lokasi? Ada di Padang Lawas atau di mana? Beberapa titik? Iya, ada beberapa lokasi, hanya lokasinya di mana saja nanti mungkin dari penyidik KPK sampaikan, tapi yang jelas saya tahu ada di beberapa tempat. Bu, tadi ada Ibu katakan pemeriksaan saksi. Ini kalau boleh tahu saksinya siapa Bu? Untuk saksinya namanya saya sudah tidak jelas, tapi hanya saya tahu tadi ada 3 orang saksi yang diperiksa hari ini. Pejabat atau gimana itu? Kalau info-infonya? Kalau pejabat atau tidaknya sendiri kami juga tidak terinformasi, hanya terkait dengan pengelolaan kebun sawit tersebut. Ya. Kebun sawit Pak Murah gitu Ya, ya? ya. Sampai sekarang masih diperiksa? Ada yang diperiksa? Masih berlangsung pemeriksaan, dan setelah pemeriksaan rencana mereka akan ke lokasi untuk penyitaan. Penyidik KPK melakukan pemasangan plakat penyitaan di area kebun sawit yang bertuliskan tanah dan bangunan ini telah disita dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka Hendra Sujonto, Nurhadi, dan Reski Herbiono. Sebelumnya dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah N, RH, dan HS. Ketiganya diduga bersekongkol dalam kasus suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung sejak 2011 hingga 2016 yang nilainya mencapai 46 miliar rupiah. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pasca erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian milik warga. Sesuai data Dinas Pertanian Karo, seluas 1.483 hektar lahan pertanian milik warga rusak. Pada 4 kecamatan ditaksir kerugian mencapai 41 miliar. Pasca erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang terjadi menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian milik warga. Menurut data Dinas Pertanian Karo, sekitar 1.483 hektar lahan pertanian milik warga rusak akibat terpapar abu vulkanik. Menurut Kepala Dinas Pertanian Karo, lahan pertanian yang terpapar abu vulkanik ini berada pada 4 kecamatan, yakni Kecamatan Brastagi, Kecamatan Dolat Rakyat, Kecamatan Merdeka, dan Kecamatan Namanteran dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, dan parah. Dan lahan pertanian milik warga yang paling parah mengalami kerusakan pada Kecamatan Namantera.
Untuk jenis tanaman milik warga yang mengalami kerusakan pada tanaman jenis cabai merah dan disusul kentang. Kerusakan makin diperparah setelah abu vulkanik yang menutupi tanaman milik warga bercampur dengan air hujan dan menjadi lumpur tebal dan menyebabkan tanaman milik warga menjadi kering dan mati. Dari kemarin dampak erupsi Gunung Sinabung, dari kita telah mendata ke lapangan dari 4 kecamatan itu, kita temukan bahwa ada sekitar 1.423 hektar yang terpapar ya. Jadi ada yang kerusakan ringan, sedang ada juga kerusakan berat, bahkan mungkin ada yang kerusakan terutama misalnya kentang. Jadi oleh karena itu kami tadi telah koordinasi dengan BPBD apa yang kita harus segera lakukan. Terutama misalnya adalah karena ini ada kemarin debu, harus cepat segera di blower, artinya supaya debu-debunya itu bisa hilang. Akibat kejadian ini, pihak Dinas Pertanian Karo mendata kerugian mencapai 41 miliar. Saat ini Dinas Pertanian Karo sudah melakukan koordinasi dengan tim Satgas Tanggap Darurat Bencana Sinabung dalam penyediaan blower untuk menghilangkan debu serta dilakukan penyemprotan air jika memungkinkan. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Karo melalui tim Satgas Tanggap Darurat Bencana Sinabung belum melakukan langkah relokasi warga. Hal ini dikarenakan situasi saat ini masih belum membahayakan. Pasca erupsi gunung api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan beberapa wilayah di Karo, Sumatera Utara masih terselimuti abu tebal. Seperti Kecamatan Namanteran, Kecamatan Merdeka, Kecamatan Simpang 4, Kecamatan Brastagi, dan Kecamatan Dolat Rakyat. Pemerintah Kabupaten Karo melalui tim Satgas Tanggap Darurat Bencana Sinabung saat ini belum melakukan langkah relokasi kepada warga, terutama kepada warga di Kecamatan Namanteran yang paling parah terpapar abu vulkanik yang menyelimuti seluruh wilayah. Pemerintah saat ini masih fokus untuk melakukan pembersihan pada lokasi yang terpapar abu vulkanik, mulai dari pembersihan jalan dan fasilitas umum lainnya, agar dapat kembali digunakan warga serta pada bidang kesehatan, yang sangat vital kemungkinan dampaknya bagi warga. Jadi mengenai pengungsian, sebagaimana tadi diceritakan oleh dari vulkanologi Pak Armen, bahwa ini belum masuk kepada lahar dan sebagainya, karena dia masih sifatnya debu, maka untuk pengungsian belum dibuka untuk akses agar warga diungsikan. Saat ini Gunung Api Sinabung masih berstatus siaga level 3. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di luar ruangan. Dan bagi warga yang terdampak abu vulkanik, diimbau untuk selalu menggunakan masker dan pelindung mata apabila beraktivitas di luar ruangan. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, diduga tidak mampu menampung debit air, Rabu sore tanggul di kawasan Pematang Johar di Deli Serdang jebol selebar 7 meter. Akibat kejadian tersebut, ratusan rumah dan 170 hektar sawah terendam air. Jebolnya tanggul atau bendungan parit di kawasan Jalan Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, membuat ratusan rumah penduduk dan lahan pertanian milik warga rusak akibat terendam air. Tanggul yang menjadi penahan air di Seikera tersebut tidak sanggup menampung debit air akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Deli Serdang dan sejumlah kota di Sumatera Utara Rabu dini hari hingga pagi tadi. Selain debit air yang meningkat, kondisi tanggul yang tua serta adanya pipa irigasi yang mengalirkan air ke sawah di sekitar bawah tanggul juga menyebabkan air sungai dengan mudah merusak dinding tanggul atau benteng. Akibat peristiwa ini, sekitar 200 lebih rumah, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah ibadah, serta sawah milik warga seluas 170 hektar terendam banjir dan terancam gagal panen. Indikasi jebol mungkin karena memang di bawah tanggul ini terdapat 2 pipa yang dahulu memang pernah dipasang oleh masyarakat untuk pembuangan dan masuk air persawahan. Mungkin dari rongga-rongga pipa itu makin lama makin tergerus dan akhirnya mungkin karena banjir besar, dan itu memang tertanamnya menurut keterangan masyarakat sudah puluhan tahun, sudah hampir 10 tahun. Nah, mungkin sekian itu dan akhirnya jebol. Kawasan yang terdampak banjir terparah berada di Dusun 6 dan Dusun 7 serta sejumlah daerah di Kota Medan.
Hingga Rabu petang warga masih menunggu datangnya alat berat agar dapat menutup lokasi jebolnya tanggul. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menyusul Kota Medan masih zona merah dalam penyebaran COVID-19, pemerintah terus gencar melakukan razia protokol kesehatan. Seratusan orang terjaring karena tidak menggunakan masker dan dihukum push-up serta penahanan KTP. Petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Medan, TNI Polri, serta petugas kecamatan rutin menggelar razia pelanggaran protokol kesehatan di Jalan Gatot Subroto Medan, Sumatera Utara. Razia pelanggaran protokol kesehatan ini menyasar kepada pengguna transportasi umum. Meskipun razia rutin dilakukan, petugas masih saja menemui pelanggar yang tidak menggunakan masker. Bahkan sempat terjadi aksi kabur-kaburan dari pelanggar yang menolak dirazia. Rahmat, Sekretaris Satpol PP Kota Medan mengatakan, kegiatan ini merupakan penindakan dari Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 dan 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Kita tetap melakukan sosialisasi pembinaan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker, salah satu protokol COVID-19, karena kita melihat bahwa fluktuasi penyebaran COVID ini semakin tinggi di Kota Medan. Ini salah satu upaya kita untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat kita di Kota Medan. Sebagian besar pelanggar mengaku lupa membawa masker saat bepergian keluar rumah, meskipun Kota Medan masih zona merah COVID-19. Tahan KTP bang. Tahan KTP? Ya. Yang nggak bawa KTP tadi bang? Disuruh push up. Push up. Berapa hari itu katanya ditahan bang? Ngambilnya hari Jumat bang, di kantor Satpol PP. Ini abang memang nggak punya masker atau gimana bang? Ketinggalan. Dari razia pelanggaran protokol kesehatan ini, petugas gabungan menjaring sebanyak 115 orang pelanggar yang tidak menggunakan masker. Sanksinya, petugas menahan kartu identitas. Dan bagi yang tidak membawa KTP, petugas memberikan hukuman fisik berupa push-up. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, sebanyak 6,81% atau 35 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota di Indonesia saat ini berstatus tidak terpapar COVID-19. Tim pakar Satgas COVID-19 juga mencatat adanya 79 kabupaten kota tanpa penambahan kasus aktif. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat ada 35 kabupaten kota atau 6,81% dari seluruh jumlah kabupaten kota di Indonesia saat ini berstatus tanpa kasus aktif COVID-19. Anggota tim pakar Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah Rabu 12 Agustus menjelaskan sebanyak 150 kabupaten kota memiliki 11 hingga 50 kasus aktif. Sedangkan 79 kabupaten kota tidak mencatatkan adanya tambahan kasus aktif. Kemarin sudah disampaikan bahwa kasus aktif di Indonesia ini lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif yang ada di dunia. Baik. Ini satu. Kemudian kalau kita ingin melihat dengan lebih jelas, ini kita bawa nih dengan levelnya di level analisisnya sampai dengan ke level kabupaten kota. Baik. Nah, ternyata dari kabupaten kota kita ini, Dr. Lula, di sini kita bisa ngelihat ya ada beberapa kotak-kotak. Iya, semakin dan warnanya besar beda-beda nih. Betul, semakin besar kotaknya, maka proporsinya ini semakin besar. Dan kita lihat bahwa ternyata yang paling mendominasi 150 kabupaten kota di Indonesia, ini jumlah kasus aktifnya, yaitu 11 sampai 50 kasus. Jadi ini paling banyak nih. Baik, jadi yang paling banyak, yang warna merah bukan paling berbahaya, bukan malah ya. Tidak ada kasus aktif. Tim pakar Satgas COVID-19 mencatat ada 48 kabupaten kota atau 11,28% dengan kasus aktif berjumlah 100 hingga 1000 kasus. Dan hanya 1,75% wilayah yang tersebar di 9 kabupaten kota yang mencatatkan lebih dari 1000 kasus.
Dari Jakarta, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.